Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifahalukum anak-anak semuanya? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semangat ya. Masya Allah ya. Baik, jadi pada hari ini kita bertemu kembali di pelajaran IPA Sains ya. Mudah-mudahan terus semangat walaupun belajarnya dari rumah ya. Dimanapun berada, anak-anak Ustaz semua, insya Allah ya, eh, serahkan kepada Allah, belajar dengan serius, insya Allah ya. Dimanapun kita berada, kita bisa belajar ya. Baik, sebelum kita mulakan pertemuan pada pagi hari ini, baik kita berdoa dulu. Doanya dipimpin ya oleh Bang Mirja ya, Bang Mirja Al-Farizi. Assalamualaikum Bang Mirja. Iya, kaifahaluk? Alhamdulillah sehat ya. Doanya Allahumma inni as'aluka ya. Bisa Bang Mirja? Bisa ya? Oke, baik. Tafadhol Bang Mirja dipimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, syukran, jazakallah khairan, barakallahu fik untuk semuanya pada hari ini. Jangan lupa berdoa ya, dalam setiap kegiatan kita berdoa. Ya, kita libatkan Allah dalam setiap apapun urusan kita. Mudah-mudahan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semua, ya. Tadi kita sudah berdoa ya. Dan pada hari ini sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini ya, kita review sebagai persepsi pada hari ini, review pembelajaran di minggu-minggu sebelumnya, karena di Jumat lalu kita tanggal merah ya, mungkin ini adalah 2 minggu sebelumnya. Baik, nah ini kelihatan ya, kelihatan ya. Ini adalah salah satu yang Ustaz ambil dari hasil yang benar. Yang lain juga ada yang benar juga ya. Banyak yang jawabannya 100, nilainya 100. Namun ini yang Ustaz ambil yang paling tertinggi, yang paling cepat dan tertinggi ya. Ini atas nama Muhammad Alif Rahman. Benar 5. Perhatikan ini soalnya, yang pertama ya, suatu zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran ya, disebut dengan polutan ya. Nah, jadi istilah polutan ini merupakan istilah yang juga ada di dalam kamus KBBI. Nah, artinya zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran disebut dengan polutan. Bahasa um, sehari-hari kita sering menyebutnya polusi ya. Polusi itu adalah sifatnya, polutan itu adalah bendanya ya, zatnya berarti. Baik, Ustaz, nomor selanjutnya, pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri, termasuk dalam pencemaran biologi. Coba Ustaz mau panggil dulu ya. Nah, gimana? Ini. Oh iya. Baik, Ustaz mau panggil dulu Ezar. Ezar, assalamualaikum. Naam ya, kaifaluk? Alhamdulillah ya. Di mana nih Bang Ejar, lagi di mana? Posisi? Lagi di rumah. Rumahnya di mana tuh? Oh, Deli Tua, dekat ya di sini ya. Ya. Deli Tua Gang Masjid, bukan? Oh, bukan. Di gang mana itu? Oh, Jalan Sejarah, dekat ya, dekat sekali Masya Allah di sini, Jalan Sejarah ya. Baik. Um, Tadi jawaban nomor 2 adalah biologis ya, pencemaran oleh bakteri. Kenapa bakteri itu termasuk dalam biologis, bukan pencemaran fisika atau bukan pencemaran lainnya? Dia termasuk pencemaran biologi. Kenapa kira-kira menurut Bang Ejar? Ya, kenapa
pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri itu termasuk yang pencemaran biologi. Kenapa? Karena bakteri makhluk hidup, ya, Masya Allah, benar sekali. Karena bakteri adalah makhluk hidup. Bio itu artinya makhluk yang hidup, ya. Barakallah fiik. Baik. Yang ketiga, pencemaran yang terjadi karena timbunan logam berat, termasuk ke dalam pencemaran kimiawi. Ya, ini sama halnya seperti nomor 2 tadi. Kalau dia karena makhluk hidup, dikatakan biologi. Ketika ada pengaruh dari zat-zat kimia, maka dikatakan pencemaran secara kimiawi, ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, lingkungan perairan sehingga peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan perairan sehingga mutu atau kualitas air terganggu disebut dengan pencemaran air. Kenapa? Karena terjadinya di air. Kalau terjadinya di udara maka dikatakan pencemaran udara, ya. Baik. Nah, coba dulu saya mau panggil Eshar Damanik. Ya, ada? Ini namanya memang ya? Eshar Damanik ini namanya atau nama akun YouTube-nya? YouTube, akun apanya? Handphonenya. Eshar Damanik. Assalamualaikum. Sepertinya ini belum jauh. Ini Ustaz akan panggil yang belum ada nampak gambarnya ya, karena yang beberapa sudah nampak gambarnya nih. Mas Ragil, ada nggak Mas Ragil ya? Mas Ragil, Assalamualaikum. Ini notulen tolong dicatat ya, yang dipanggil ini nggak nyaut, ini catat namanya. Ya, nggak nyaut ini ya. Baik. Ahmad Ghazali ada nih, kayaknya ada nih, ya. Ya ada ya, Masya Allah. Baik, Ahmad Ghazali. Nah, tadi kita masuk ke pertanyaan ke-4. Assalamualaikum, Bang Ghazali. Dengar suara Ustaz? Dengar ya, suara Bang Ahmad terlalu kecil ya, mungkin bisa agak dikeraskan suaranya ataupun menggunakan handset lebih bagus ya, biar suaranya lebih kedengaran. Baik, Bang, tadi jika ya lingkungan perairan terganggu air ya, maka dikatakan pencemaran air. Jika yang terganggu itu adalah laut ya, dia termasuk pencemaran apa itu, Bang? Air, tanah, udara, 3 itu biasanya ya. Kalau nggak tanah ya air, kalau nggak air ya udara. Kalau terjadi di laut bagaimana itu, Bang? Termasuk pencemaran apa itu? Pencemaran air ya, Masya Allah ya. Karena laut itu air. Ada lautnya dari batu, nggak ada ya. Nah, lautnya air, maka pencemaran air ya. Barakallahu fiik. 100 untuk Bang Ahmad Ghazali ya. Yang kelima, pengelolaan air salah satunya harus memenuhi syarat kimia. Ya, antaranya adalah pH air harus dalam kondisi normal ya. pH air harus dalam kondisi normal ya. Baik, itu dia. Ada yang tahu apa itu pH? Yang tahu silakan jawab. Ini dapat skor 100 ini ya, nilai tambahannya nih. Ada anak Ustadz yang bisa jawab? Siapa tadi jawab tuh? Fahri Ahmad Mirja ya, barakallahu fiik. Benar sekali jawabannya. pH itu adalah derajat keasaman ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi kawan-kawan yang lain jangan lupa buat catatan kecil-kecilnya ya. Nggak usah terlalu banyak ringkasan ya, enggak. Hal-hal yang penting itu, poin-poin penting itu kalau bisa ditulis ya. Karena dalam hadis ikatlah ilmu dengan tulisan ya. Nah, baik. Barakallahu fiik. Baik, itulah dia 5 soal latihan tentang pencemaran ya, yang sudah kita ringkas, kita rekap ya, dan sudah dijawab oleh anak-anak semuanya ya. Nah, kita lihat dulu hasil yang lain seperti apa gitu ya. Kita lihat sebentar. Untuk lihat yang ini gimana sih? Ini.
Oh gitu ya. Baik. Nah ini kelihatan ya, ini rekapnya untuk anak-anak ustadz yang tidak termasuk atau belum ulangan ya. Sebenarnya ada dua file, file satu lagi tidak ustadz tampilkan karena waktu juga ya. Jadi ini file pertama saja yang ustadz tampilkan, diantaranya ada Bang Maula ya, Alif Harpi, Fatur, Muhammad Fahri. Ini nggak salah kelasnya, benar ya? Iya benar. Muhammad Adib ya, Al Ghazi dan yang lain-lain juga ada di rekap satu lagi. Afwan sebelumnya Ustaz nggak bisa tampilkan semua karena waktu juga yang sangat singkat ya. Baik, itulah hasil kuisis latihan yang telah dilakukan oleh anak-anak semua. Mudah-mudahan semakin meningkatkan ya semangat belajarnya. Mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi dalam belajar ya. Jadi sehingga pada setiap pembahasan ada latihan yang dikerjakan. Baik. Nah, materi pada hari ini kita lanjutkan anak ustaz semua ya, adalah tentang global warming. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini diantaranya anak ustaz ya, mengetahui pengertian ya global warming dengan tepat ya. Selanjutnya anak ustaz mengetahui apa saja penyebab pemanasan global ya. Selanjutnya juga anak ustaz ya mengetahui dampak dari pemanasan global dan ya mengetahui bagaimana cara menghadapi atau mencegah global warming ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah kelihatan di slide ya anak ustaz ya? Sudah kelihatan? Sudah ya. Baik. Nah, mungkin kalian sudah sering mendengar istilah dengan global warming ya. Jadi Ustaz akan panggil dulu ya, sapa dulu Bang Fatur Sitorus. Bang Fatur Sitorus. Assalamualaikum. Karena Bang Fatur ngantuk ya. Semangat ya Ustaz semua ya. Posisi duduk belajarnya yang benar ya, sehingga bisa lebih semangat lagi, tidak cepat ngantuk ya. Tadi kita udah berdoa ya kan. Posisi duduk juga kita sangat menentukan dan Ustadz ya. Nah, duduknya yang kalau bisa duduknya jangan bersender. Kenapa? Karena nanti kalau bersender keenaan ngantuk ya kan. Nah, kalau misalnya duduknya tegak ya kan. Karena apa? Karena duduk tegak itu posisi duduk kita itu juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan tulang. Ya nanti kita belajar di kelas 8. Mungkin dia belajar juga di kelas SD dulu tentang lordosis, kifosis, skoliosis ya. Nah, jadi posisi duduk kita anak-anak ustaz semua ya bisa mempengaruhi tulang belakang kita sehingga tidak membengkok ke depan atau membengkok ke belakang atau ke samping ya. Masih ingat itu ya pelajaran SD dulu? Posisi duduk kita tegak anak ustaz ya. Nah, biar semuanya semangat. Iya. Baik, Bang Fatur ya, Bang Fatur. Menurut Bang Fatur, apa itu global warming? Pemanasan global ya. Baik, secara katanya benar sekali. 100 untuk Bang Fatur, luar biasa, Masya Allah ya. Jawaban secara makna kata global warming adalah pemanasan global. Sekarang kita lihat ya, apa sebenarnya global warming itu. Nah, jadi global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Jadi ada faktor penyebab yang menyebabkan peningkatan suhu itu terjadi. Ya, peningkatan suhu itu terjadi. Nah, jadi global warming dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah pemanasan global tadi yang seperti ini dijawab oleh Bang Fatur. Luar biasa nih Bang Fatur ya, Masya Allah ya. Nah, jadi anak semua kalau bisa punya pengetahuan yang banyak dengan cara apa? Baca buku dan lain-lain ya. Seperti Bang Fatur tadi ya. Selanjutnya ada sebuah organisasi menyimpulkan bahwa faktor penyebab terbesar global warming adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Ternyata manusia itu yang membuatnya. Di dalam Al-Quran juga sudah tertulis ya kan, ternyata kerusakan di bumi ini ternyata ya oleh akibat tangan-tangan manusia itu sendiri ya. Oleh sebab itu anak Ustadz, kita sebagai khususnya antum semua sebagai generasi ya leaders of tomorrow, generasi pemimpin masa depan, yuk sama-sama kalian jaga ya bagaimana untuk menjaga lingkungan
bumi yang Allah titipkan ini, ya. Barakallahu fiik. Baik. Tadi kita membahas tentang atmosfer. Siapa yang sudah hafal, ya, pernah membaca lapisan ataupun atmosfer bumi dari mulai troposfer sampai dengan eksosfer? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Yang lupa, ya, nanti dibaca lagi. Ada yang mungkin yang masih ingat, ya, lapisan-lapisan dari atmosfer itu sendiri. Ada yang bisa jawab? Ini yang bisa jawab saya kasih nilai 100 ini skornya, ya, luar biasa pada pagi hari ini. Ada yang bisa? Baik. Soalnya adalah sebutkan lapisan-lapisan atmosfer yang dimulai dari troposfer sampai dengan, ya, eksosfer, ya. Ya, belum bisa, ya, baik. Karena waktu kita sangat singkat, berarti Ustaz sudah tutup dulu pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah troposfer, stratosfer. Ada yang bisa yang jawab? Siapa tuh? Ya, Raka, coba jawab, Raka. Ya, barakallahu fiik, benar sekali. Ya, jawabannya Bang Raka. Masya Allah, barakallahu fiik, 100 untuk Bang Raka pada hari ini. Ya, jadi Ustaz akan luruskan. Boleh tadi ionosfer juga boleh, sama itu, ya. Troposfer, singkatannya trostrameter X. Trostra. Tru-nya troposfer, stranya stratosfer, trostrame, me-nya mesosfer, meter. Ternya adalah termosfer, ya, X-nya adalah exosfer, ya. Jadi Ustaz nanti bisa baca-baca lagi, kan mudah itu mencarinya, tinggal di googling ketemu insyaallah, ya. Baik. Nah, itu terkait mengenai pengertian dari global warming. Dengan meningkatnya suhu global, ya, akibat dari pemanasan global tersebut, maka akan menyebabkan perubahan lain yang meningkat. Seperti apa saja? Naiknya permukaan air laut, ya, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, ya. Nah, hilangnya gletser, ya, dan, ya, berbagai macam bencana alam. Nah, apa saja penyebab pemanasan global? Nah, ini diantaranya adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda, terutama planet atau satelit, yang disebabkan komposisi dan keadaan atmosfernya, ya. Nah, jadi efek rumah kaca ini yang biasanya gas-gasnya itu normal, ya, karena sehingga bumi menjadi hangat, tapi karena pengaruh gas yang berlebihan, ya, seperti pembakaran, ya, seperti penggunaan CFC, ya, gas klorofluorokarbon itu, ya, gas freon yang kita gunakan di AC di rumah kita, air conditioner, ya, itu nama gasnya itu, ada yang tahu apa nama gasnya? Nah, di rumah ada AC-nya kan? Nah, yang ada AC-nya harus tahu apa nama gas yang biasanya diisi. Biasanya kalau di apa namanya, letak AC-nya rusak gitu, biasa direparasi, ya. Ada gas ataupun apa, ya, zat yang dimasukkan, yang diberikan untuk gas tersebut. Sama di kulkas juga sama, gasnya itu juga, ya. Sehingga dia jadi dingin gitu. Nah, ada yang tahu namanya apa? Gas apa? Ini nilai 100 nih, menunggu. Nah, freon. Siapa tadi yang jawab pertama, freon? Ahmad Paitorik, ya, barakallahu fiik. Namanya gas freon, ya, Ustaz, ya. Itulah yang mengisi AC, ya, dipakai juga untuk kulkas. Baik. Nah, itu cerita singkat mengenai efek rumah kaca. Anak-anak Ustaz nanti bisa kembali lagi mencari referensi yang lain bagaimana sebenarnya efek rumah kaca itu, ya. Baik. Nah, apalagi yang menjadi penyebab pemanasan global, diantaranya adalah efek umpan balik pada penguapan air. Nah, jadi penguapan air laut, ya kan, mau terjadinya hujan. Masih ingat ini anak Ustaz pelajaran, kok nggak salah Ustaz pelajaran kelas 6 atau kelas 5 SD, kelas 5 SD ini tentang bagaimana proses, ya,
siklus air, ya, siklus air. Karena Ustaz ada yang masih ingat siklus air yang dimulai dari evaporasi, terus apa, ya, masih ingat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan, yang mau menjawab. Waktunya berapa menit lagi? Bebas. Boleh ya? Oke, syukran. Iya, kasih waktu. Alhamdulillah, syukron Pak Ustadz ya. Kasih waktu. Oh iya ya. Alhamdulillah. Baik. Siapa yang bisa menjawab siklus air dimulai dari evaporasi terus terjadi ini sampai akhirnya turun hujan disebut dengan apa ya? Pertanyaannya tentang siklus air. Siklus air khususnya ketika mau terjadinya hujan ya. Kan dimulai dari evaporasi itu ya. Evaporasi disebut dengan apa? Masih ingat anak Ustadz? Ini pelajaran SD jangan dilupakan ya karena berhubungan dengan pelajaran SMP. Siapa yang bisa menjawab? Salah nggak apa-apa, nggak berdosa ya. Salah nanti perbaiki. Ya, coba Muhammad Abdullah. Nah, Masya Allah 100 ya untuk Bang Muhammad Abdullah. Ya mungkin tinggal urutannya saja. Istilah-istilah yang disebutkan itu sudah benar. Ada evaporasi, ada presipitasi, ada kondensasi, ada transpirasi, benar. Tinggal urutannya. Siapa yang bisa mengurutkan? Nah ya, mulai dari evaporasi yang pertama. Siapa yang bisa mengurutkannya? Bang Napis Pinayungan bisa? Siapa itu? Muhammad Fahri, tafadhol. Filtrasi ya. Bagus, Ustaz benarkan, Masya Allah ya, Muhammad Fahri ya. 100 untuk Muhammad Fahri, luar biasa. Dimulai dari evaporasi, transpirasi, ya kan? Itu sama dalam kondisi yang sama ya. Kalau dia evaporasi, penguapan air laut ya ataupun di air sungai, transpirasi itu dari tumbuhan. Tumbuhan itu sendiri menguap, namanya transpirasi ya. Selanjutnya ada kondensasi. Setelah kondensasi ada apa lagi tadi? Ada presipitasi dan akhirnya ada apa? Filtrasi. Coba siapa Ustadz yang bisa menjelaskan apa makna dari istilah-istilah tersebut? Apa itu evaporasi? Apa itu transpirasi? Apa itu kondensasi? Apa itu presipitasi dan filtrasinya? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Raka Rapip, Bang Raka bisa? Bisa? Nah, tafadhol. Oh, belum. Siapa yang bisa? Soalnya, soalnya apa? Saya ulang. Menyebutkan apa makna ataupun arti dari istilah-istilah evaporasi, transpirasi, apa artinya? Tadi kan sudah urutannya sudah benar tadi ya, yang disiapkan kawan-kawannya ya. Urutannya ada evaporasi, transpirasi, ya. Terus ada kondensasi, ada presipitasi dan filtrasi. Nah, tinggal lagi apa arti ataupun makna dari istilah-istilah tersebut. Siapa yang bisa menjelaskan? Atau belum ada ya? Usah jelaskan aja ya. Belum ini sepertinya ya. Baik, ini review kembali pelajaran kelas 5 SD-nya dulu ini sebenarnya. Nah, yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan air laut khususnya ya. Karena kan semua air-air itu dia akan
menuju ke sana semua ya, berputar ya. Di sungai juga seperti itu terjadi evaporasi. Evaporasi artinya penguapan ya, menguap. Nah, ada juga istilah transpirasi. Itu terjadi pada tumbuhan ya. Daun-daun misalnya kan. Menguap juga itu, ada kandungan airnya. Selanjutnya sampai setelah evaporasi ya, sampai ke apa namanya, ke atmosfer bumi ya, belum sampai ke situ sebenarnya, kira-kira entah berapa meter, berapa kilometer, terjadi apa, kondensasi, terjadi kondensasi, pengembunan ya. Nah, baru setelah itu terjadi hujan. Hujan itulah yang titik hujan itu disebut dengan presipitasi ya. Nah, setelah itu ya turun ke bumi, sampai ke bumi ya, air-air tersebut diserap oleh tanah ya, akar dan lain-lainnya, maka disebut dengan filtrasi ya. Seperti itu Ustaz ya, nanti bisa baca lagi bukunya di pelajaran kelas 5, di kelas SMP juga ada pelajaran itu ya, nanti sampai SMA juga insya Allah tetap ada ya. Baik, kita lanjutkan ya Ustaz ya. Nah, jadi efek umpan balik pada penguapan air ya, pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO2, karbon dioksida ya. Pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Karena apa? Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca. Pemanasan air terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara sampai tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Ya, jadi air itu mengalami siklusnya. Baik, mungkin Ustadz ya. Nah, apalagi yang menjadi penyebab pemanasan global ya? Ini dia. Selanjutnya ya. Variasi matahari. Maksudnya adalah peningkatan aktivitas matahari akibat efek rumah kaca yang akan memanaskan stratosfer. Karena di stratosfer ini terjadi apa? Peristiwa-peristiwa iklim terjadi di lapisan ini, stratosfer. Maka tadi Ustaz singgung terkait mengenai lapisan-lapisan atmosfer. Atmosfer itu kan lapisan udara ya, Ustaz ya. Nah, jadi ada lapis-lapisannya, bagian-bagian atmosfer apa-apa saja. Tadi yang kita bahas tadi, ya, yaitu stratosfer, troposfer, ya, mesosfer, termosfer, dan exosfer ya. Itu yang menyebabkan juga pemanasan global. Selanjutnya, apa saja dampak dari pemanasan global? Dampak berarti akibat ya, akibat dari pemanasan global itu sendiri. Nah, iklim mulai tidak stabil ya. Tadi Ustaz sudah menyampaikan peristiwa iklim terjadi di bagian atmosfer bumi. Bagian atmosfer manakah itu? Coba yang jawab adalah Bang Rizdan Ramadan. Bang Rizdan bisa dengar Ustaz? Assalamualaikum. Iya. Naam. Sehat Bang Rizdan Ramadan? Sehat ya, alhamdulillah. Nah, jadi pertanyaannya nah Ustaz, pada lapisan mana terjadinya peristiwa iklim, cuaca ya? Apakah stratosfer, troposfer, mesosfer, atau termosfer? Lapisan yang pertama yaitu stratosfer ya, di situ ya Ustaz ya terjadi peristiwa cuaca, hujan dan lain-lain sebagainya ya. Diingat ya Ustaz ya, pada lapisan stratosfer. Nah, ini dia iklim mulai tidak stabil, salah satu akibat dari apa? Pemanasan global ya. Gambar-gambarnya ada banjir, terjadinya banjir, sering terjadi bencana ya, gunung meletus ya dan lain sebagainya. Ada dan yang lain sebagainya, banyak ya. Nah, apalagi dampak dari pemanasan global ya, yaitu peningkatan permukaan air laut. Berdasarkan informasi yang diperoleh pada tahun 2015, lihat seperti inilah permukaan air laut lebih kurang ya, dan pada 2040 diperkirakan menjadi seperti ini ya. Nah, inilah dia perbedaannya peningkatan permukaan air laut. Nah Ustadz, karena waktu kita sudah habis ya,
waktu juga yang memisahkan kita. Afwan sebelumnya tidak bisa secara sedikit lagi sebenarnya. Nanti tinggal Ustadz share kembali PDF-nya. Anak Ustadz bisa baca secara mandiri, ya. Nah, tinggal anak-anak Ustadz baca-baca saja. Setelah itu Ustadz akan share quizzes ya latihan pada hari ini, ya. Nah, jadi anak-anak Ustadz semua tinggal nanti baca kembali PDF yang nanti insya Allah Ustadz kirim. Ya, setelah ini Ustadz akan kirim insya Allah, ya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dipelajari pada hari ini, ya, bahwasanya kitalah yang menjaga lingkungan alam sekitar kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, ya, tidak merokok, ya, tidak membuat kerusakan, ya. Kenapa? Karena itu dari kita untuk kita insyaallah, ya. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan, jika ada kritik dan saran, silakan WA ke nomor Ustadz langsung boleh, atau diskusi di Google Classroom kita yang masih aktif di Google Classroom, ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.